Saya ingin mengangkat masalah hal ketuhanan. Saya mengatakan bahwa Allah itu tidak pernah bernama Yesus. Problematika ini itu bukan hal baru di dalam kekristenan. Hal itu sudah dibahas lama sekali, yaitu sejak adanya Konsili Nicea tahun 325. Sehingga muncullah suatu kredo atau yang disebut syahadat Kristiani yang sampai hari ini dipakai. Itu biasanya dipakai oleh orang-orang yang mau dibaptis. Saya dulu waktu mau dibaptis juga harus membaca itu, syahadat Nicea. Kenapa harus muncul syahadat itu? Karena waktu itu dalam perjalanannya, ingat ya, 300 tahun itu perjalanannya sangat panjang sekali. Jadi intinya ajaran pertama Yesus itu adalah tauhid. Murid-muridnya diajarkan tauhid semuanya. Dalam perjalanan waktu hingga 300 tahun muncullah bermacam-macam pendapat. Dalam perjalanan waktu hingga 300 tahun muncullah bermacam-macam pendapat. Pendapat ini bukan hanya muncul 300 tahun. Pendapat ini bukan hanya muncul 300 tahun. Bahkan sejak Yesus ada pun pendapat berbeda itu sudah muncul. Di mana itu? Yaitu saat Yesus mengumpulkan para murid-muridnya ditanya, siapakah sih aku ini? Kelihatannya Pak Ustadz ingin menunjukkan bahwa dia adalah seorang pakar Alkitab. Tapi coba lihat nanti sebentar ya. Karena waktu itu di luaran sudah banyak beredar, karena orang melihat mujizat-mujizat Yesus yang sangat luar biasa, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membangkitkan orang mati, kasak kusuk di sana sini, apalagi Yesus itu lahir tanpa bapak. Itu akhirnya muncul suatu pendapat-pendapat bahwa Yesus ini anak Allah. Ups, mulai kelihatan kebodohannya. Bukankah yang mengaku anak Allah adalah Bapa sendiri? Dan sungguh bukan pendapat orang waktu itu. Bukankah ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Allah sendiri yang mengakui Yesus sebagai anak Allah? Yesus ini Tuhan, Yesus ini Mesias, Yesus ini sekedar nabi dan sebagainya. Dan kegalauan seperti itu dibaca oleh Yesus. Yesus mengundang para murid-muridnya ditanya satu persatu. Yesus mengundang para murid-muridnya ditanya satu persatu. Menurut kalian siapa sih saya ini? Ada yang mengatakan engkau adalah titisan dari Elia, atau engkau adalah para nabi yang telah diturunkan sebelumnya. Perhatikan ayatnya. Ini kata orang loh, orang lain, bukan murid-murid Yesus. Kalau gaya bahasanya Pak Ustadz, seakan-akan murid-murid Yesus berkata bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis, adalah Elia. Atau engkau adalah para nabi yang telah diturunkan sebelumnya. Atau si Petrus ngomong, engkau adalah Mesias, anak Allah. Tapi Yesus waktu itu bilang, jangan bilang seperti itu, jangan kamu bilang seperti itu. 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 Sampai di sini saya baru paham kenapa si Pak Ustadz ini memilih menjadi mu'alaf. Tuh baca ayatnya aja gimana gitu. Coba lihat pengertian dan maksud ayat ini dibandingkan dengan perkataannya tadi. Anak SD pun tahu membedakan antara jangan bilang seperti itu dan jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan setelah 300 tahun kemudian, intinya saya tekankan lagi bahwa Yesus mengajarkan tauhid kepada para murid. Bahkan Paulus pun itu masih mempunyai pandangan tauhid, karena kita tahu sendiri bahwa Paulus adalah seorang Yahudi tulen. Dia seorang pakar Alkitab. Dia pernah belajar Taurat dan dia adalah muridnya si Rabi Gamaliel, dan itu rabi besar. Dalam ajaran tauhidnya Paulus itu masih dibawa di dalam surat-surat Paulus selanjutnya. Makanya Paulus masih, saya katakan, tauhid di situ. Munculnya pandangan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan tidak, itu adalah waktu Injil ini, yaitu Injil ini adalah bahasa Yunani. Pengertian kata kurios diartikan sebagai Tuhan atau Tuan. Ini yang jadi masalah atau problem saat ini. Kita tahu bahwa arti dari kata kurios itu adalah Tuan dan juga diartikan Tuhan. Tetapi bukan
Allah. Paulus di dalam surat-suratnya tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa Yesus itu Allah. Tidak ada satu ayat pun. Meskipun akhirnya Paulus percaya bahwa Yesus itu adalah Tuannya juga. Meskipun akhirnya Paulus percaya bahwa Yesus itu adalah Tuannya juga. Meskipun akhirnya Paulus percaya bahwa Yesus itu adalah Tuannya juga. Saya terlalu yakin Pak Ustadz membaca Alkitab bukan untuk mencari kebenaran, tetapi mencari kesalahan. Karena jelas-jelas ayat-ayat ini sangat menyimpulkan bahwa Paulus percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Allah. Yesus tetap sebagai Tuhan atau Tuhan dikatakan karena itu diterjemahkan dalam bahasa Kurios. Itulah sebabnya kalau Anda baca di Injil banyak kita temui bahwa Yesus satu saat dipanggil sebagai Tuhan, suatu saat dipanggil sebagai Tuhan, atau kalau kita bahasa di dalam translate bahasa Inggris, suatu saat dipanggil Sir, suatu saat dipanggil Lord. Itu semua sama. Artinya Tuhan atau penguasa. Artinya Tuhan atau penguasa. Artinya Tuhan atau penguasa. Artinya Tuhan atau penguasa. Seperti kalau orang Jawa bilang itu pangeran atau Gusti. Gusti, pangeran, itu pangeran dan Gusti bisa berarti sebagai baginda raja, juga bisa diartikan sebagai pangeran yang maha kuasa, Gusti Allah dan sebagainya. Inilah kekacauan itu dan hampir terjadi sampai hari ini. Makanya di dalam Nicea, di dalam Konsili Nicea waktu itu muncul juga perbedaan-perbedaan ini hingga dimunculkan suatu pendapat karena saat itu siapa itu Konstantinopelnya itu adalah yang berkuasa saat itu, maka diputuskan bahwa ini bagian daripada Tuhan. Makanya di dalam satu syahadat Nicea di sana disebutkan aku percaya akan satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, itu masih disebut. Kemudian pencipta langit dan bumi itu disebut. Bahkan yang kedua baru dan aku percaya satu Tuhan. Terima kasih. Pertanyaan saya adalah apakah Yesus itu adalah Allah? Hanya itu pertanyaan saya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita di sana adalah jamak. Siapa kita yang dimaksud di sana? Andai kata Tuhan berfirman sampai pasal 26, dan saat kita hidup dan ditanya siapakah kita, maka kita tidak bisa ke depan, hanya bisa balik dari ayat 1 sampai ayat 25. Maka di sana dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya sudah ada Allah, ya. Yang kedua ada roh Allah, ini roh Allah melayang-layang. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Sudah ada firman, jadi 3. Yang keempat adalah ciptaan Allah. Paham ya semuanya? Itulah Kejadian 1 ayat 1 sampai 25. Nah, kalau Tuhan mengajak batu berbicara, itu sesuatu yang mustahil. Karena masih ada yang lebih layak diajak bicara. Maka ciptaan kita sisihkan. Karena ciptaannya waktu itu kan belum ada manusia, belum ada yang bisa memiliki kecerdasan. Nah, berarti yang ada di situ adalah Kejadian 1 ayat 1, 2, dan 3. Maka Allah mengejawantahkan ke dalam si Adam. Maka Adam yang dicipta kan serupa dan segambar dengan Allah. Adalah Adam tunggal. Maka Tuhan itu Esa. Kalau ke Tuhan kan Esa. Kalau si Adam tunggal. Bukan tidak bisa Allah menciptakan 1000 Adam. Tetapi nanti tak serupa dan segambar. Di dalam Adam terdapat namanya roh. Setelah itu terdapat namanya suara. Hanya 3 bagian itulah yang menyusun si Adam. Daging ini kan tubuh, ya kan, di mana segala sesuatunya tampil sama si Adam, itulah tuh si Adam. Ya, baru suara, baru roh. Nah, dari situ kita sudah melihat bahwa Allah itu, maka ada kalian pernah lihat segitiga, tapi segitiga itu saya bantah karena perjanjian lama dia benar, perjanjian baru dia keliru. Allah adalah roh, roh adalah Allah. Firman bersama-sama dengan Allah, kalau firman tidak bersama-sama dengan Allah, itu bukan dikatakan Allah atau Tuhan, kita ganti Tuhan ya. Maka firman adalah Tuhan, Yohanes 1 ayat 1. Ya, jadi menjelaskan seperti itu. Nah, konteksnya setelah Yesus turun ke dunia, mungkin ini yang paling sering dipermasalahkan. Bagaimana? Saya selalu berpedoman kepada Yohanes 1 ayatnya yang ke-14. Di mana dikatakan di sana bahwa firman telah menjadi manusia. Kalau zaman dahulu, firman itu datang hanya suara.
Maka si Musa mengatakan, ya Tuhan. Itulah menjelaskan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Jadi memandangnya itu dari si Musanya. Kok bisa kalian bilang suara kan kalam Allah? Betul. Bukan Allah. Betul. Tetapi dari sudut manusia yang mendengarnya selalu menganggap itu Allah. Ya Tuhan, kata Musa. Karena Tuhan tidak ada. Tidak bisa dilihat. Tetapi di datangnya firman itu pasti ada roh. Kenapa ada roh? Karena roh lah menghidupkan. Pasti ada Tuhan yang bersuara. Karena dia berasal dari diri Tuhan. Maka roh adalah Tuhan, Tuhan adalah roh. Andai kata tidak ada roh, maka dia jadi batu. Tidak bisa bersuara karena tidak ada roh. Nah, itulah pada zaman dulu kala. Itulah Yohanes 1 ayat 1. Kemudian Tuhan mengutus firman-Nya menjadi manusia. Itulah yang 1 ayat 14. Ya, tolong dibesarkan saya sendiri admin. Halo, sekarang saya mau buktikan bagaimana firman menjadi manusia itu ya seperti ini. Nah, kalian lihat saudara-saudara, saya yang di hadapan kalian Pak Edi dan Gus Imron adalah Rudi, suara si Rudi. Maka Pak Edi kalau bicara sama saya pasti bilang, Rudi. Nah, itulah firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Sama dengan Pak Edi, mengakui suara saya ini adalah si Rudi. Takkan dibilangnya ini si Begadul atau si apalah. Tak akan mungkin karena dia sudah tahu itu si Rudi. Nah, ketika suara ini sampai kepada kalian, artinya roh saya ada. Makanya saya bisa berbicara. Berbicara juga ada. Itu sama siapa? Si Rudi. Kemudian, Yohanes 1 ayat 24. Saya utus ke hadapan saya digital saya. Di hadapan Pak Edi adalah digital saya. Bukan saya yang asli. Maka dari itu digital saya tidak lebih tinggi daripada saya. Tidak lebih cerdas daripada saya. Maka digital saya mengatakan, apa yang kuucapkan tidak berasal daripadaku, tapi dari dia yang mengutus aku. Benar. Aku bicara, dia bicara. Kan demikian. Nah, baru dia bilang, aku dan Bapa adalah satu. Benar. Ini aku. Ini yang asli. Itu yang di hadapan Pak Edi digital. Ya kan? Apa yang ku ketahui berasal dari Bapakku. Betul. Digitalku. Pengetahuannya berasal dari aku. Oke, sekarang digabungkan lagi aja biar kelihatan waktu. Jadi itulah konsep Yesus di bumi. Selalu saya katakan firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Maka ketika Yesus di bumi, segala urusan rohani itu adalah kebersamaan Bapa dengan Yesus. Segala urusan duniawi di situ tidak ada kebersamaan, maka Yesus masuk hati. Atau makan roti, ini segala macam. Tetapi ketika dia Yesus berfirman, bernubuat, semua itu daripada Bapa. Demikian. Sama dengan saya dengan digital saya. Misalnya saya diamkan gini. Ya dia diam aja. Pak Edi misalnya bertanya. Saya matikan mic saya tidak dengar pertanyaan Pak Edi. Maka dia diam aja. Tidak tahu apa yang Pak Edi tanya. Begitu saya jawab mengenai diri saya. Berarti saya berbicara kepada dia, melalui dia kepada Pak Edi. Oke Pak Edi, 2 pertanyaan Pak Edi sudah saya jelaskan. Silakan habis ini dikembangkan lagi. Oke, terima kasih. Pak Edi, pertanyaan saya yang paling utama, tolong dijelaskan. Ketika Allah berfirman kepada Musa, apa yang dikenalkan Allah atas dirinya, apakah Allah juga atau dengan bahasa lain? Dan Pak Edi tolong jelaskan surah 28 ayat 30 itu. Karena penting sekali bagi semua orang itu. Penerjemah ini menurut saya penerjemah yang salah. Kenapa saya katakan salah? Masa dibilang dari sebatang pohon, artinya pohon itu mengaku Tuhan? Kan demikian. Dan tolong jelaskan hubungan firman Allah terhadap Allah. Apakah dia berada di dalam diri Allah, ataukah di luar diri Allah? Dari sebelum saya jawab, tadi Mas Rudi sudah menjelaskan masalah firman, menjadi manusia, dan sebagainya, tetapi Mas Rudi masih belum menjawab pertanyaan esensi saya. Apakah Yesus itu adalah Allah? Ini belum dijawab. Apakah Allah pernah menjadi orang bernama Yesus? Atau lebih spesifik lagi, apakah ada ayatnya
Baik itu di dalam perjanjian baru. Pak Edi menyanggah pertanyaan saya, jawab pertanyaan saya. Bentar. Nanti itu dijawab ya. Tolong itu nanti dijawab. Sudah saya jawab. Saya jawab. Belum lengkap tadi. Wah, pantasan Pak Ustadz mualaf. Ini antara dua ya. Dirasuki roh kegelapan atau memang bodoh. Jika kata kurios saja Pak Ustadz yang mengaku seorang ahli kristologi tidak dapat menerima, maka perhatikanlah kata ego eimi ini. Ego eimi merupakan bahasa Yunani. Ego eimi sama artinya dengan Adonai, sama artinya dengan Yahweh. Ingat ya Pak Ustadz, Yahweh, Adonai, ego eimi adalah kata yang sama. Dalam Alkitab bahasa Yunani, saat Yesus mengatakan aku, dia menggunakan kata ego eimi. Tolong perhatikan tulisan bahasa Yunani yang berwarna merah. Akulah terang dunia. Gunakan kata ganti ego eimi. Ingat, perjanjian baru ditulis dengan bahasa Yunani. Oke, saya jawab pertanyaan sampean ya. Untuk masalah Nabi Musa itu adalah nabinya Allah. Juga diceritakan di dalam Al-Quran. Kitab-kitab lama, mulai dari kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan sebagainya, sampai kitab Al-Quran, itu adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Dan umat muslim akan dianggap kafir kalau tidak mempercayai bahwa Allah pernah menurunkan kitab-kitab itu. Tetapi di dalam ayat lain dikatakan bahwa jangan percaya 100%, dalam hadis ya, jangan diyakini 100%. Bahkan lebih spesifik lagi di dalam Al-Quran dikatakan bahwa ada tangan-tangan manusia yang sudah merubahnya. Kita percaya, kita yakin dulu ada kitab Taurat, bahkan di zaman Nabi pun itu sudah ada. Soal Nabi Musa, di dalam Al-Quran memang disebutkan Allah berbicara apa tadi ya? Allah berbicara di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-30 saya bacakan. Maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari arah pinggir lembah yang sebelah kanannya pada tempat yang diberkahi dari sebatang pohon kayu, yaitu, ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah Tuhan semesta alam. Ini bisa kita korelasikan di dalam kitab Injil juga. Ini hampir sama. Karena apa? Karena di dalam... saya menolak dari Injil. Saya minta dari Al-Quran. Karena saya bicara tentang keislaman. Iya, saya bandingkan dulu. Saya jawab ini masih dalam Al-Quran. Sebentar. Saya post dulu ini. Pak Rudi, biarkan Pak Edi menjelaskan. Jadi di dalam penyanggahan, ya kan, di dalam jawaban juga menyanggah jawaban Pak Rudi itu bisa selama 7 menit itu. Nanti biarkan audiens yang menilai apapun jawaban. Tapi Pak Edi, saya bertanya Al-Quran loh. Saya tidak mau pingin balik ke Bible karena Al-Quran yang menjelaskan Al-Quran. Masa hanya saya lagi yang percaya tersisa di dunia ini bahwa Al-Quran adalah kitab suci paling lengkap, paling sempurna. Masa dia tidak percaya? Mohon diarahkan ke sana Pak Admin, Pak moderator. Pak Rudi, iya kan, jawaban apapun dalam artian itu nanti terserah diulas di kontennya Pak Rudi, terserah ya kan, itu malah keuntungan bagi Pak Rudi. Tidak, saya tidak mau seperti itu. Kita harus bicara sesuai agama masing-masing aja. Mengalir ya kan, nanti ada waktunya. Jadi waktu itu sanggahan itu data apapun dalam artian Pak Rudi bisa menyanggah ya kan. Bisa menyanggah dalam artian juga menyanggah jawaban Pak Edi nantinya di sanggahan Pak Rudi. Iya kan, ada waktunya Pak Rudi seperti itu. Jadi ini biarkan Pak Edi dalam waktunya sanggahan. Yuk, silakan. Begitu agar enak juga disimak sama pemirsa begitu Pak Rudi ya, saling dipahami. Oke, timer dilanjutkan lagi setelah di-pause. Silakan Pak Edi. Oke, santai aja Mas Rudi. Jadi nggak usah pegang, minum-minum dulu. Di dalam Al-Isra ayat 101
di sana dikatakan, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Musa itu 9 buah mujizat yang nyata. Maka tanyakanlah kepada Bani Israel tatkala Musa datang kepada mereka, lalu Fir'aun berkata kepadanya, sesungguhnya aku sangka kamu, hai Musa, seorang yang kena sihir. Kenapa saya angkat ayat ini? Karena di dalam gini ya Pak Mas Rudi ya, antara Injil, Taurat, dan Al-Quran ini adalah ada satu benang merah. Jadi saya tidak harus berbicara dalam Al-Quran saja, saya juga bisa melontak ke kitab Injil dan kitab Taurat. Jadi nggak usah terlalu kaku, saya dibatasi harus Al-Quran tok. Sampai bahas Injil tok, ya nggak usah dialog kita. Sendiri-sendiri kan ya, santai saja. Jadi di dalam Al-Quran juga disebutkan mujizat-mujizat yang tertulis di dalam kitab Taurat Anda, yang di dalam kitab Perjanjian Lama itu juga ditulis di dalam Al-Quran. Contohnya Al-Isra 101. Ternyata 9 mujizat yang diceritakan di dalam kitab Bible Anda, di dalam kitab Perjanjian Lama juga diceritakan dalam Al-Quran. Ini apa? Ini ada benang merah. Allah menceritakan kembali. Termasuk cerita yaitu saat Nabi Musa bertemu langsung dengan Allah. Anda pasti meyakini bahwa pertemuan itu adalah Nabi Musa bertemu dengan Allah secara langsung. Tetapi di dalam kitab Anda itu diceritakan Allah tidak bertemu langsung. Yang datang adalah malaikat. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan Allah berbicara di balik pohon atau dari arah pohon, itu bisa dari arah pohon atau dari balik atau dari pohon, tetapi bukan Allah mewujud menjadi pohon. Itu selama ini pemikiran yang salah oleh orang-orang Kristen, dikatakan bahwa Allah berubah wujud menjadi pohon, pohonnya ngomong. Tidak seperti itu. Karena waktu itu adalah Allah berbicara di balik atau dari arah pohon, dari arah. Jadi bukan Allah berbentuk pohon menjadi pohon, pohonnya ngomong. Tidak seperti itu. Kenapa saya anggap seperti itu? Di dalam Injil, di dalam kitab Perjanjian Lama juga sama. Yang berbicara adalah malaikat, dan malaikat itu berbicara dari semak duri. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat 2. Hampir sama kan ya? Yang satu disebut semak duri, yang satu disebut pohon. Semak itu juga pohon semak duri. Jadi rumput itu juga disebut pohon. Jadi kita nggak usah membatasi Allah berwujud menjadi pohon, itu anggapan salah. Kalau di dalam Bible Anda dikatakan bahwa malaikat turun berbicara dari arah semak duri atau dari balik semak-semak. Di dalam Al-Quran juga seperti itu. Allah berbicara di balik atau dari arah pohon. Mungkin Musa hanya melihat, ada pohon berbicara. Tetapi bukan pohon itu yang berbicara, tetapi dari arah sebelah pohon. Seperti di dalam Alkitab Anda dikatakan, malaikat turun, kemudian malaikat itu berbicara dengan Nabi Musa melalui dari keluar, bahkan di sana dikatakan, saya sebut, lalu malaikat Tuhan menempatkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Jadi malaikatnya keluar kan ya dari semak duri. Waktu itu Nabi Musa menoleh dari semak duri. Tapi di sini ada perbedaan. Yang satu di Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Tapi di dalam Bible Anda, Nabi Musa hanya didatangi malaikat, tidak berbicara langsung. Padahal banyak orang teolog mengatakan bahwa pertemuan Nabi Musa itu adalah pertemuan langsung, 4 mata. Jadi Anda pun meyakini bahwa Nabi Musa lah orang satu-satunya yang berbicara dengan Allah secara langsung. Tetapi ternyata di dalam kitab Bible Anda, ternyata yang berbicara bukan Allah, tetapi hanya malaikat. Malah lebih sempurna Al-Quran. Ternyata Al-Quran menceritakan pertemuan itu secara langsung. Allah berbicara secara langsung. Begitu Mas, terima kasih. Pertanyaan saya tetap seperti tadi Mas Rudi belum dijawab. Apakah Yesus pernah disebut sebagai Allah? Jadi posisi Mas Rudi di sini mengakui Yesus itu sebagai Allah atau tidak? Itu aja to the point saja. Karena di dalam surat-surat Paulus pun tidak mengakui Yesus itu sebagai Allah. Paulus hanya mengakui Yesus sebagai Tuhan atau Tuhan. Itu adalah terjemahan dari Kurios. Jadi kalau Alkitab Perjanjian Baru itu semua dirubah, yang kata-katanya Tuhan menjadi Tuhan, sudah selesai, clear. Bahkan murid-muridnya Paulus pun orang-orang tauhid. Karena di sana disebutkan bahwa mereka masih percaya pada Allah dan Yesus hanya junjungan atau Tuhan. Dan menjadi problem kalau diartikan menjadi Tuhan, karena di Indonesia ini kata Tuhan sudah sinonim dengan kata Allah. Ini masalah. Padahal di dalam terjemahan Yunani waktu itu
kurios itu antara Tuhan dan Tuhan itu disamakan. Seperti saya tadi sebutkan, seperti kalau kita menyebut sebagai pangeran atau gusti. Jadi kalau terjemahan perjanjian baru semuanya dirubah, kita kembalikan ke bahasa awal, karena ingat perjanjian baru ini adalah terjemahan dari bahasa Yunani. Jika Pak Ustadz membaca Alkitab dalam terjemahan aslinya atau Yunani, maka Pak Ustadz akan lebih lagi mempermalukan diri Pak Ustadz. Karena justru dalam bahasa Yunani semakin jelas bahwa Yesus mengatakan dirinya adalah Yahweh atau Adonai atau Ego Eimi. Tuhan dan Tuhan itu berasal dari satu kata yaitu kurios. Kalau semua kata-kata ini diganti menjadi Tuhan semua, udah clear udah. Semua murid-murid Yesus tauhid. Paulus pun juga tauhid, karena Paulus tidak pernah menyebut Yesus sebagai Allah. Bagaimana pandangan Mas Rudi soal ini? Apakah Yesus sebagai Allah atau tidak? Terima kasih. Oke. Nah, Pak Edi, pertanyaan saya yang pertama, apakah sebutan Allah pada zaman Musa belum dijawab? Dicatat aja biar gampang ya. Dari batang pohon. Dari batang pohon lupa Edi kalimat itu, bukan dari samping-samping pohon. Masa Tuhan berondok-berondok ini pohon, ya kan? Tuhan sembunyi samping pohon berfirman. Tak mungkin. Dan ingat Pak Edi, kalau Tuhan hadir di situ, dunia hancur. Al-Quran juga mengatakan itu ya. Nah yang ketiga, Pak Edi belum menjawab hubungan Allah dan firman Allah. Ya Pak Edi. Nah saya akan jawab pertanyaan Pak Edi. Pak Edi memaksakan saya dari golongan mana? Tidak bisa Pak Edi paksakan saya. Karena saya adalah manusia merdeka, manusia bebas. Saya dari golongan kitab suci, sudah saya bilang. Kejadian 1 ayat 26. Bahwa Tuhan yang saya sembah itu Esa. Dan dia menjelaskan di keesaannya itu. Kalian lihat aja si Adam, itu rahasiaku katanya. Maka kami melihat si Adam. Dan saya bilangkan tadi, siapakah kita di situ? Hanya ada 3. Kejadian 1 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Jadi Pak Edi jangan bilang belum terjawab, sudah terjawab. Tidak bisa Pak Edi paksakan, saya harus bilang saya dari golongan AKBP, ini segala macam. Tidak. Karena saya adalah pengikut Yesus, pengikut Bible. Ya. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah Yesus pernah dipanggil Tuhan? Kenapa tidak? Kalau saya kasih nanti Yohanes 13 Allah. Ya Tuhan, Allah ya. Allah kan dalam bahasa Arabnya nanti kalian bilang, maka saya buat Tuhan biar agak ada beda dikit lah. Ya. Nah, kalau saya kasih Yohanes 13 ayat 13, kalian menolak. Oke, sekarang saya buka Yohanes 20 ayat 28. Tolong screen ditampilkan screen saya itu. Ya. Dengan jelas di sini Thomas mengatakan kurio, ya Tuhanku, kurio, dan yo atau theos. Yo, ya kan? Jadi 2 kalimat itu dipakai, kurios dan theos. Jadi gugurlah semua. Ini yang membuat Sinandar, sorry ya saya angkat Sinandar, dia mau dibaptis katanya kalau ada theos. Ini sudah ada. Jadi jangan sembarangan lagi, dan itu sudah terjawab, gampang sekali kan? Nah, pertanyaan Pak Edi sudah saya jawab, maka saya akan sisa waktu saya sanggah dulu Pak Edi ya mengenai surat 28 itu, biar jelas surat 28. Sebentar ya biar kita lihat bagaimana sih Tuhan di dalam agama Islam. Ternyata Tuhan bisa juga turun ke bumi, ya. Kalau Pak Edi menjelaskan dari Alkitab, itu enggak urusan saya. Karena pertanyaan saya, kalau Pak Edi tanya kepada saya jawab dari Alkitab. Tapi kalau Pak Edi menjawab dari Alkitab, bukan urusan saya. Masa orang Islam menjawab dari Alkitab? Saya saja yang Kristen masih percaya bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang paling sempurna. Ya, belum diedit, lengkap, belum terjamah oleh manusia. Mengapa Pak Edi justru kebalikan dari saya, menjadi antitesis dari saya, bahwa Pak Edi tidak percaya bahwa di dalam Al-Quran itu lengkap semuanya sehingga harus merujuk-rujuk kepada Bible. Tolong di-share screen layar saya, Pak. Di sini ya. Jadi jangan ada nanti tuduhan kepada saya. Dikatakan di sini, saya besarkan dulu ya. Nah ini, Al-Kisah 30 di sini. Nah ini. Dari sebatang pohon kayu. Ingat loh, dari sebatang pohon kayu. Apakah Pak Edi mau mengatakan dari sebatang loh? Kalau dibilang dari dekat pohon, ya ini dari sebatang.
Nanti Pak Edi bilang manjat Tuhan di atas. Kan rindang pohonnya nggak kelihatan. Atau mau bagaimana? Dari sebatang. Kalau Pak Edi bilang dia di samping. Masa serondo itu artinya bersembunyi. Ini dibilang dari sebatang pohon kayu. Keluar suara, ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. Andai kata saya hidup di zaman Musa dan saya ada di belakang Musa, pasti saya katakan si Musa adalah musyrik. Karena berbicara kepada sepotong kayu dan mengakui itu adalah Allah. Musyrik si Musa. Kalau nanti mengapakan saya, terjemahannya ini tuntut kalian, bukan saya. Dari sebatang pohon, buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya itu berasal dari pohon itu suara. Lebih terhormat Kristen, Tuhan hadir dalam wujud manusia daripada hadir dalam wujud pohon benda mati. Tetapi karena kita sesama manusia, oh tunggu, kau manusia, aku manusia, kok bisa kau Tuhan, aku tidak? Dari sebatang pohon, dan pohon itu mengaku, ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Ya Pak Edi, mau tafsir bagaimanapun silakan. Kalau ada yang salah di ucapan saya, salahkan yang menerjemahkan ini. Dan suruh ini diganti. Karena setiap saya berdebat sama Zulkifli Abbas selalu bilang, kamu umat terjemahan, bukan itu isi aslinya. Silakan. Cabut ini. Biar jangan itu isi aslinya. Dan saya pun yakin bukan dari batang pohon, bukan mengaku-ngaku Allah sebatang pohon. Aneh sekali. Ya. Betapa hebatnya pohon itu mengaku dia adalah Tuhan. Dan Musa pasti sujud di hadapan pohon itu. Pasti sujud menyembah. Kalau saya di situ, saya katakan Musa musyrik. Karena sujud ke arah pohon. Mengapa pohon itu tidak dijadikan sekarang simbol pertanda arah sujud? Pohon itu loh. Itu pohon betul-betul suara Tuhan hadir dalam situ. Maaf ini Pak Edi. Memang dikatakan Allah pemilik Ka'bah. Tetapi Allah tidak pernah berfirman dari Ka'bah. Tetapi Allah berfirman dari sebatang pohon. Maaf ya, kenapa pohon itu tidak dijadikan arah? Karena Musa pasti sujud ke arah pohon itu. Karena jelas-jelas mengaku dia adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Inilah yang harus tugas Pak Edi jelaskan kepada saya. Dan jangan lupa, tadi yang terakhir saya bilang, hubungan Allah dan firman Allah itu penting. Dan apa panggilan perkenalan diri Allah kepada Musa? Ingat, Musa menggunakan bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga dijawab. Di Al-Quran bahwa Allah lah pemilik Ka'bah. Di dalam Ka'bah ada sebuah batu namanya Hajar Aswad. Dan saya sudah cari literal daripada agama Islam. Hajar Aswad ini dikatakan bisa mencabut dosa, menghapus dosa, segala macamnya. Ya kan? Dan di Al-Quran sendiri tidak ada tertulis mengenai Hajar Aswad ini. Saya heran. Ya kan? Padahal Allah mengatakan bahwa dialah pemilik Ka'bah. Apakah tidak pemilik Hajar Aswad? Jelas. Karena Hajar Aswad menempel di dalam Ka'bah. Dan menurut literatur Islam, Nabi Ismail lah yang menemukan batu itu dan Ibrahim lah yang meletakkannya di dalam Ka'bah. Ya. Dan ketika orang berhaji, orang lebih memburu Hajar Aswad, berebut itu mencium, melambai dengan mengatakan apa ya Allah, ayat Tuhan aku datang, dan segala macam ritualnya terhadap batu Hajar Aswad. Kekuatan batu Hajar Aswad melebihi Ka'bah itu sendiri. Ka'bahnya dikelilingi loh. Kalau mengelilingi Ka'bah artinya mengelilingi Hajar Aswad. Tetapi orang tidak pala berebut mencium Ka'bah. Tetapi Hajar Aswad mati-matian orang menciumnya. Dan saya lihat katanya itu batu dari sorga. Dan itu pernah menghapus dosa. Setahu saya yang menghapus dosa hanya Tuhan. Lagi-lagi saya bertanya, setelah pohon mengakui dia adalah Tuhan, sekarang Hajar Aswad disetarakan dengan Tuhan bisa menghapus dosa. Soal hadis ini pasti Pak Ustadz kalau nggak bohong, bodoh atau ngeles. Mohon dijelaskan itu Pak Edi.
Bagaimana kedudukan Tuhan itu sebenarnya? Allah adalah zat, zat adalah Allah. Apakah bisa dilepaskan? Kayak kami, Allah adalah roh, roh adalah Allah. Tidak bisa dilepaskan, sudah Dwitunggal. Tambah kami firman. Makanya saya butuh Pak Edi, kedudukan firman di dalam ketuhanan Islam itu bagaimana? Agar saya bisa melihatkan Allah adalah zat, zat adalah Allah. Apakah firman ini bagaimana? Ya Pak Edi, jangan lupa Hajar Aswad itu penting sekali karena bisa menghapus dosa. Nabi Isa tidak bisa menghapus dosa. Nabi Muhammad tidak bisa menghapus dosa. Tapi sebuah batu bisa menghapus dosa. Saya nggak tahu. Silakan, itu cukup sekian. Saya jawab mulai dari Nabi Musa dulu ya. Kalau tadi Mas Rudi masih ngotot mengatakan bahwa Allah berwujud menjadi batang pohon, kan itu intinya ya. Jadi kalau tadi saya sebutkan Allah itu hanya dia atau Nabi Musa tadi hanya melihat arah dari batang pohon. Dan dalam firman Allah yaitu dalam Al-Quran disebut dari batang pohon. Sekilas balik kisah ini Pak Rudi, ini kasusnya adalah terjadi di waktu malam hari. Di waktu malam hari, kemudian di sana ada beberapa pohon, bahkan di Alkitab dikatakan di sana banyak semak-semak. Dan saya yakin itu bukan pohon-pohon seperti di Asia ya, pohon yang besar-besar itu hanya pohon-pohon semak-semak. Dan di situ disebutkan bahwa Allah tidak berkata dari apa ya, dari sebatang pohon. Kata itu dari sebatang pohon bukan dari pohon, dari sebatang pohon. Dia hanya melihat dari satu arah, mungkin dari arah batang ini, dari sebatang pohon. Tetapi tidak ada secara meyakin atau secara eksklusif secara jelas dikatakan bahwa Allah itu berwujud menjadi pohon. Itu akal-akalannya sampean aja. Jadi menggiring saya dikatakan bahwa Allah itu bisa berwujud menjadi pohon. Nanti arahnya begini. Kalau Allah bisa berwujud menjadi pohon, kenapa tidak Allah berwujud menjadi Yesus? Nanti pasti larinya ke sana. Jadi saya tahu pasti saya digiring ke arah sana. Jadi yang jelas meskipun Anda terus tanya masalah ini, sekali lagi hanya saya jawab itu hanya arah. Jadi Allah tidak berbentuk menjadi pohon. Kemudian untuk pertanyaan kedua, Hajar Aswad. Hajar Aswad ini adalah suatu tradisi. Ingat, Nabi Ismail itu adalah turunan dari Nabi Abraham. Abraham mulai melakukan peribadatan, itu beliau selalu meletakkan sebuah batu. Kalau Mas Budi baca Taurat lagi, silakan Anda baca di sana. Banyak kisah-kisahnya nanti. Bahkan mempersembahkan sebuah korban bakaran atau korban kepada Allah itu di atas tumpukan batu. Tradisi batu ini adalah tradisi kuno. Di dalam perjanjian lama itu ada disebut sebagai batu mispa. Itu adalah tradisi batu. Di dalam batu mispa ini, di situ dilakukan suatu peribadatan. Orang-orang Yahudi dulu kalau beribadah ke sana, itu hanya sebuah batu. Kenapa batu? Batu itu adalah sebuah simbol kekekalan. Batu itu di dalam Bible tidak boleh diukir, tidak boleh dilukis. Bahkan Nabi Musa pun meletakkan beberapa surat-surat Tauratnya itu juga ditulis di atas batu sebelum Nabi Musa nanti berpisah dan para pengikutnya masuk ke tanah Kanaan. Itu sebelum mereka berpisah, Nabi Musa berpesan, tulislah hukum-hukumku di atas sebuah batu. Kenapa di atas sebuah batu? Karena batu ini simbol kekekalan. Dan itu tradisi lama dilakukan oleh orang-orang Yahudi zaman dahulu juga. Demikian juga peribadatan orang-orang di zamannya Nabi Ismail. Ka'bah ini sudah ada jauh sekali sebelum Islam muncul. Dan ini adalah rumah suci yang disucikan oleh orang Arab waktu itu. Bahkan orang-orang dari kabilah-kabilah mana saja kalau dia berjalan melewati tempat ini, itu ada tradisi 1 tahun sekali mereka ke sana. Mulanya tempat ini adalah tempat ibadah, tempat untuk menyembah pada Allah. Lama-kelamaan akhirnya banyak muncul berhala-berhala ditaruh di sana juga. Orang-orang mempromosikan berhala-berhala mereka, batu-batu patung-patung mereka diletakkan di sana juga. Dan juga kalau
tadi Mas Rudi mengatakan bahwa batu Hajar Aswad bisa menghapus dosa, itu tidak ada. Kalau Mas Rudi bertanya itu, saya bisa bertanya balik, tunjukkan sih mana hadisnya yang mengatakan bahwa hadis batu Hajar Aswad bisa menghapus dosa kita. Nggak ada itu. Nggak ada itu. Nggak ada itu. Antara nggak ada, nggak baca, nggak tahu. Mirip kok, dekat-dekat kok, Pak Ustadz. Bahkan sahabat Nabi mengatakan kalau saja Nabi tidak mencium batu itu di waktu melakukan ibadah haji, saya juga tidak akan melakukan itu. Bahkan Anda lihat itu di Arab Saudi, tentara-tentara Arab Saudi itu bisa duduk-duduk di atasnya. Hajar Aswad itu dikasih kaki itu di atasnya. Kita tidak menyembah Hajar Aswad. Hajar Aswad tidak kita istimewakan seperti itu. Apalagi bisa menebus dosa kita, tidak ada. Ayatnya pun itu tidak ada. Kalaupun Hajar Aswad itu kita cium, itu hanya sebagai pelampi kehormatan. Dulu pernah Nabi melakukan itu, kita juga ikut melakukan itu. Bahkan kalau kita tidak bisa mencium pun, lambaikan tangan dari jauh juga tidak apa-apa. Itu apa? Sebagai memorial saja, tradisi. Jadi kita tidak menyembah itu, tidak. Kita tidak menyembah batu Hajar Aswad. Seluruh orang Islam sedunia, kalau Anda tanya, tidak ada yang menyembah batu. Apalagi kalau Anda mengatakan batu itu bisa menebus dosa, tidak ada. Kalau Mas Rudi bisa tunjukkan hadisnya, mungkin kita bahas. Ini Pak Ustadz, kalau bukan bodoh, berarti Anda yang sedang dibodohi. Tetapi kalau hanya asumsi, saya nggak mau jawab. Begitu ya. Monggo, silakan. Di dalam pandangan orang Islam, firman Tuhan itu turunnya dari wahyu Allah, diterima oleh Nabi Muhammad. Kalau pandangan Kristen kan firman Tuhan itu adalah Yesus. Anda tadi sudah mengutip ayat Yohanes 1 ayat 1. Padahal ingat, Yohanes 1 ayat 1 itu bukan ucapan Yesus. Kitab-kitab lama, mulai dari kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan sebagainya, sampai kitab Al-Quran, itu adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Dan umat muslim akan dianggap kafir kalau tidak mempercayai bahwa Allah pernah menurunkan kitab-kitab itu. Dan umat muslim akan dianggap kafir kalau tidak mempercayai bahwa Allah pernah menurunkan kitab-kitab itu. Saya jadi bingung, Pak Ustadznya yang salah atau kitabnya yang salah? Jikalau kitab ini maha sempurna, kok bisa ayat 1 dengan yang lainnya bertentangan? Yohanes 1 ayat 1 itu karangan kitab Yohanes. Tidak pernah Yesus mengatakan Yohanes pasal 1 ayat 1 itu sebuah wahyu firman Tuhan, tidak. Yesus tidak pernah mengatakan itu, dan itu Anda pakai sebagai dogma bahwa Yesus adalah firman. Ini konyol. Karena apa? Karena ternyata Yesus di dalam ayat-ayatnya tidak mengakui beliau adalah firman Tuhan. Bahkan Al-Quran pun menulis bahwa Yesus itu adalah kalimat Allah atau firman Allah. Ya, Pak Ustadz? Bahkan Yesus pernah tidak ada. Umur 12 tahun baru muncul 30 tahun. Masa firman Tuhan hilang selama 18 tahun? Kan aneh. Bukankah kalau Yesus itu sebagai firman, Nabi Bunda Maria dan juga para sahabat-sahabat waktu itu pasti mencatat tulisan ucapan-ucapan Yesus di kala masih kecil. Itu saya ingat kisah itu ya. Kalau di dalam agama Hindu itu si Krishna mulai kecil itu titisan para dewa kan, dia bilang seperti itu. Mirip seperti itu. Dan itu sebagai cerita dongeng, saya katakan. Ya maaf, saya tidak mengatakan bahwa Injil itu adalah dongeng, tidak. Tetapi saya tetap mengatakan bahwa Injil Yohanes ayat 1 itu adalah karangan. Saya tetap mengatakan bahwa Injil Yohanes ayat 1 itu adalah karangan. Itu bukan ucapan Yesus. Tidak ada satu ayat pun Yesus berkata di dalam Yohanes itu ucapan Yesus, tidak ada. Bahkan mengutip Yesus pernah berkata bahwa dirinya adalah sebuah firman, tidak seperti itu.
Yohanes 1 ayat 1 itu seperti prolog pembukaan sebuah kitab. Dan itu karangan manusia, bukan Yesus dan bukan firman Tuhan. Anissa 171. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 12 ayat 49 berkata, sebab aku berkata-kata bukan dari sendiriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan. Apapun yang dikatakan Yesus, apapun yang dilakukan oleh Yesus adalah perintah dari Allahnya. Yesus tidak pernah mengatakan dari dirinya sendiri, tidak pernah. Yesus dengan jelas mengatakan bahwa apa yang aku perbuat, apa yang aku perintahkan ini semuanya berasal dari Allah. Yohanes 5 ayat 30, Yohanes 7 ayat 16, Yohanes 8, 26, banyak sekali ayat itu. Tidak usah saya baca satu-satu, Anda pasti paham. Yesus bukan firman. Gitu. Tolong jelaskan posisi Yesus sebagai firman kalau Anda bisa menjawab soal ini. Oke, terima kasih Pak Edi. Jawaban yang gampang, kenapa nggak dijawab Pak Edi? Allah memperkenalkan diri kepada Musa dalam apa? Itu belum dijawab. Gampang sekali nih itu. Ya, nanti tolong dijawab karena penting sekali. Nah, mengenai Pak Edi protes bahwa itu bukan ucapan Yesus, bahwa itu bukan begini. Pak Edi, kita ini adalah pengikut. Pak Edi juga, saya juga pengikut. Semua yang di dalam kitab suci harus saya imani. Pak Edi bukan orang Kristen lagi. Kalau Pak Edi Kristen berhak mengatakan demikian, itu pun tidak berhak. Sekarang Pak Edi bukan Kristen lagi, berarti Pak Edi memang tidak beriman lagi kepada itu. Tetapi saya beriman. Satu ayat tidak saya imani, maka saya wajib meninggalkan Kristen. Itu hukum alamnya kita beragama ini Pak Edi. Ya, mau Pak Edi bilang pun itu dari hantu belau, mau dari apa, asal sudah ada di kitab suci kami tolak itu semua. Yang kami terima adalah itu adalah firman Allah, sekalipun Yohanes yang menuliskan, karena penulisan kitab suci itu dibimbing oleh Roh Kudus, dibimbing oleh Tuhan. Ya Pak Edi, jadi permasalahan itu Pak Edi angkat, itu tidak relevan. Karena itu iman kami. Mana bisa Pak Edi ganggu gugat lagi itu? Tidak bisa. Mau Pak Edi bilang himne guru, himne apa namanya itu? Yang dibilang orang Platois segini, tidak urusan. Itu sudah ada di kitab suci, maka kami imani. Sama dengan Pak Edi. Pak Edi imani saja apa yang di Al-Quran. Masa saya manusia yang tersisa di dunia ini cuma saya sendiri yang percaya bahwa Al-Quran kitab suci paling lengkap, paling sempurna. Tidak diubah-ubah. Pak Edi tidak percaya sama Al-Quran kitab suci paling lengkap. Selalu mengutip jawaban dari Bible. Artinya Bible pendukung Al-Quran baru bisa menjawab. Cuman saya satu-satunya di dunia ini yang masih percaya Al-Quran kitab suci paling lengkap, paling sempurna. Kemana kalian semua? Apakah harus kita rubah itu? Ya Pak Edi? Nah, pertanyaan Pak Edi yang kedua. Firman Tuhan Yesus hilang 18 tahun. Itu sudah jelas. Kan ketika Yesus di bait Allah, orang tercengang-cengang, maka Maria takut akan kejadian itu. Maka Yesus dibawa pulang ke Nazaret. Pusat daripada cerdik pandai itu di Yerusalem, bukan di Nazaret. Makanya ketika Yesus muncul di Yerusalem, maka ditulislah kisah itu. Ketika Yesus pulang ke Nazaret, tidak ada satupun kisah yang ditulis. Dan dia masih kecil. Hanya Herodes yang ingin membunuh waktu usia di bawah 2 tahun. Tetapi setelah Yesus besar, dianggap orang, entah siapa-siapa itu katanya. Tapi dia pintar sekali ya, ya betul. Yesus sendiri mengatakan bahwa pengajaran dia dari surga. Siapa lagi yang mampu mengajari Yesus? Tak ada. Ahli Taurat, kau dibuatnya, buktinya tanya jawab mereka kalah. Jadi kenapa 18 tahun tidak ada? Ya karena Yesus di Nazaret. Orang tuanya tidak mau membawa ke sana. Demikian. Kemudian Pak Edi bilang, wah Yesus sendiri mengatakan aku berkata-kata bukan dari dalam diriku. Dia yang mengutus aku. Kan sudah saya kasih contoh Pak Edi. Sekarang saya kasih contoh lagi. Biar lebih paham Pak Edi. Tolong admin dibesarkan video saya. Halo? Saya tetap harus mengajari. Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah maka adalah firman. Allah, firman adalah Allah. Halo Pak Edi, saya bilang.
Yang Pak Edi dengar di layar Pak Edi hanya suara saya. Maka Pak Edi dari sudut Pak Edi. Maka dari sudut Musa, kan penulisan kitab suci itu kan dari sudut manusia yang mendengar. Si Musa yang menulis. Ya Tuhan katanya. Sama dengan Pak Edi, saya nggak ada di hadapan Pak Edi, hanya suara. Terus Pak Edi bilang, ya Rudi, atau halo Rudi, halo Mas Rudi. Kenapa suara saya Pak Edi panggil-panggil Mas Rudi? Padahal saya nggak ada di situ. Karena saya mengutus firman saya. Kan demikian. Nah, ketika saya mengutus firman, artinya ada saya yang berbicara. Artinya ada kehidupan. Kalau mati mana bisa berbicara? Nah, kemudian Yohanes 1 ayat 14, ini dia. Saya utus citra saya kepada Pak Edi. Hai Pak Edi, saya bilang. Terus Pak Edi bilang, kita dulu pernah berdebat di sini-sini. Citra saya ini nggak tahu itu Pak Edi. Yang tahu hanya saya. Maka saya bilang, iya betul. Bahkan kita Pak Edi pernah membuat sebuah tantangan dan buat waktu itu di blognya, entah apa blognya itu kan. Siapa yang tahu? Hanya saya. Digital saya nggak tahu. Makanya digital saya berkata, apa yang diperintahkan si Rudi itu yang kubilang. Apa yang diucapkan si Rudi itu yang kuucapkan. Demikian juga lah halnya Yesus. Hanya saja saya terbatas, tidak bisa seperti Tuhan. Kalau Yesus, Tuhan kan bebas. Jadi manusia bisa dia berlaku seperti apanya. Tetapi hubungannya adalah Yohanes 1 ayat 1. Jadi seluruh yang berbicara tentang kerohanian, itu berasal dari Tuhan. Yang bicara tentang keduniawian, itu urusan Yesus pribadi. Contohnya makan, minum segala macam, lapar segala macam. Oke Pak Edia. Nah sekarang saya lanjutkan lagi nih, sedikit lagi nih ya. Oh tadi bagi giliran saya, habisnya saya bertanya. Oke. Itu jawaban saya Pak Edi. Silakan. Selesai. Oke. Untuk masalah hadis gimana? Belum ketemu ya? Oh hadis. Oke sorry. Untung ini. Oh mantap Pak Edi. Syukur-syukur. Ini hadisnya sudah ada. Sorry. Silakan. Yang ini. Masih ada waktu. Tadi bersisa ya. Ya masih ada. Ini hadisnya Pak Edi. Ini. Sorry itu suara YouTube-nya. Ini. Dibaca aja nanti. Kalau mau menuntut dia ini. Dibilang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Hajar Aswad turun dari surga. Padahal batu tersebut begitu putih. Lebih putih dari susu. Dosa manusia yang membuat batu tersebut menjadi hitam. HR Tarmizi 877 Sahih menurut Sheikh Al-Albani. Dan baca lagi ke bawah ini Pak Edia semuanya. Bukan saya coba ditunjukkan linknya. Linknya saja Pak Rudi. Bisa ditunjukkan linknya. Ini linknya gimana ini? Tidak nampak di layar. Oh ya, nampak nanti bisa sampai ke atas. Ditambahkan ini. Ramaisho.com bukan ya? Rumaisho.com. Dan banyak lagi link-link yang lain. Itulah. Pertanyaan saya yang berikutnya Pak Edi, saya sudah lewatkan itu. Nanti Pak Edi urus sendiri. Mau buat monolog, mau buat apa silakan. Ya kan? Pertanyaan saya yang berikutnya. Ketika batu Hajar Aswad itu ada di Mekah, mengapa ayat satu pun tidak ada di dalam Al-Quran mengenai Hajar Aswad itu? Saya sudah bolak-balik Al-Quran, tidak saya temukan satu ayat pun. Tetapi begitu pun saya tetap percaya Al-Quran kitab suci paling sempurna, paling lengkap. Tidak terjamah tangan manusia, tidak diubah-ubah. Bisa jadi saya lewat membacanya karena saya tidak tahu bahasa Arab. Namun setelah sesuai bahasa Indonesia yang saya cari, saya tidak temukan Hajar Aswad. Tetapi faktanya adalah bahwa ada Hajar Aswad di atas Ka'bah, di dalam Ka'bah itu ya. Apakah itu tambahan? Saya nggak tahu. Andai kata itu di dalam Al-Quran ada, oh iya memang ada di dalam Ka'bah ini namanya Hajar Aswad. Ya kan? Tetapi masalah itu ditambahi setelahnya, saya tidak tahu. Karena di Al-Quran tidak ada. Kan demikian ya. Nah, jadi menurut saya, penyampaian firman Allah berfirman kepada si Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada saudara-saudara, teman pengikut-pengikutnya. Dan pengikut-pengikutnya ada yang menulis, ada yang menghafal. Saya nggak tahu di mana ini Hajar Aswad ini berada sekarang. Kenapa tidak ada dalam Al-Quran? Saya nggak tahu. Padahal ini penting. Karena di dalam ritual orang berhaji,
atau di dalam ritual satu lagi sesudah haji apa ya, haji kecil apa namanya, lupa saya itu yang artis-artis juga sering, itu juga penting mengenai Hajar Aswad ini. Bagaimana tidak ada satu ayat pun di Al-Quran mengenai Hajar Aswad, tetapi ada barang itu, ada benda itu. Itulah membuat saya heran sampai sekarang. Dan menurut beberapa hadis dia menghapus dosa. Sementara Al-Quran mengatakan penghapus dosa itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa benda-benda ini bisa menghapus dosa? Saya nggak tahu. Kalau bisa semua Pak Edi nggak percaya, ya sudah hadis itu buang semua itu. Yang mengatakan dia dulu bentuknya putih susu, tapi karena dosa manusia, disedot semua dosa itu kan? Saya nggak ngerti. Mengapa batu lebih mulia daripada Nabi? Nabi saja tidak bisa mengampunkan dosa. Tetapi batu Hajar Aswad, atau Hajar Aswad kita batu dari surga itu, bisa menghapus dosa, bukan mengampuni, menghapus langsung. Oke, sekian dan terima kasih. Untuk Hajar Aswad, sudah saya ceritakan asal mulanya tadi, bahwa ini ada kaitannya dengan tradisi batu di kalangan keturunan Nabi Ibrahim. Itu ada banyak sekali kisah-kisah itu di dalam Bible. Kalau Ismail pun juga ada batu di sana, itu karena ada tradisi kalau beribadah kita harus meletakkan sebuah batu. Bahkan tadi sudah saya katakan di dalam Perjanjian Lama dikenal batu Mispa. Kenapa Ismail juga melakukan itu? Karena Ismail ini juga mendapat didikan dari bapaknya Abraham. Jadi Hagar diusir oleh Abraham ketika Ismail masih kecil. Jadi kapan Abraham mengajar Ismail, sedangkan dia diusir waktu masih kecil? Kalau melakukan peribadatan zaman dulu belum ada masjid, belum ada sinagog ya. Jadi mereka kalau mau beribadah itu hanya mengambil sebuah batu diletakkan sebagai simbol untuk tempat penyembahan pada Allah, di atasnya diletakkan korban-korban bakaran, bahkan korban sembelihan. Itu dilakukan bahkan sampai hari ini oleh kalangan orang Yahudi. Demikian juga zamannya Nabi Ismail. Memang di dalam Al-Quran tidak disebutkan. Bahkan batu Mispa di dalam Perjanjian Lama pun di dalam Al-Quran juga tidak disebutkan. Itu bukan berarti kita harus menyembah dan mendewa-dewakan batu, itu tidak. Tidak disebutkan aja, sekarang sudah batu Aswad ini sudah banyak penyelewengan, bahkan dikatakan tadi sebagai tuduhan Anda, bahkan ini bukan tuduhan Anda saja, bahkan orang Muslim pun kita tidak menutup mata juga menganggap bahwa batu Hajar Aswad ini juga bisa menghapus dosa. Itu anggapan yang sangat keliru. Tetapi ini secara umum juga diterima. Jadi secara adil secara jujur saya juga mengakui hal itu karena keterbatasan ilmu pengetahuan saja. Dan juga saya katakan tadi Hajar Aswad ini pun tidak begitu istimewa karena begitu sahabat-sahabat pun mengatakan kalau saja Nabi tidak menciumnya, saya juga tidak akan melakukan hal itu. Apalagi hal ini tidak ditulis di dalam Al-Quran saja sudah terjadi hal semacam ini. Apalagi kalau di Al-Quran juga menceritakan Hajar Aswad. Tambah luar biasa nanti. Orang menjadi lebih syirik lagi. Orang menjadi menyembah berhala batu. Padahal Islam tidak mengajarkan hal seperti itu. Kalau saja di dalam Ka'bah saat ini ada Hajar Aswad, itu adalah peninggalan dari Nabi. Kalau tadi Anda mengatakan dulunya putih kemudian hitam, itu menjadi hitam. Tetapi hadis itu tidak menceritakan bahwa mereka diampuni dosa-dosanya, tidak. Karena dosa-dosa itu menjadi hitam, ya seperti itu hadisnya. Tetapi tidak disebutkan bahwa batu itu bisa mengampuni dosa manusia, tidak. Mungkin saja karena perjalanan waktu dan sebagainya, karena terjadi perubahan alam, batu itu bisa menjadi hitam. Dan dalam hadis pun kita ingat, kalau kita sandarkan hadisnya, karena ini tidak ada di dalam Al-Quran mengatakan batu itu bisa menebus dosa, kemudian hadisnya bisa mengatakan menebus dosa, hadis ini sangat dipertanyakan. Ingat, hadis itu adalah tulisan-tulisan para sahabat, dan itu bisa kita kritisi, beda dengan di dalam ayat-ayat Al-Quran yang sudah permanen, tidak bisa kita kritisi.
Hadis banyak yang maudhu, banyak yang dhaif juga. Jadi kajian hadis itu panjang sekali. Itu bisa dikritisi, bahkan bukan saja orang Kristen, orang Muslim pun boleh mengkritisi. Karena antara Sunni dan Syiah pun itu hadisnya macam-macam. Orang Sunni punya hadis sendiri, orang Syiah punya hadis sendiri. Tetapi apapun itu, kalau ada permasalahan kita kembalikan ke Al-Quran kembali. Tauhid kita tidak pernah menyembah batu. Tauhid kita hanya menyembah pada Allah. Batu Ka'bah itu hanya sebagai penjuru untuk tempat sholat, bukan untuk menyembah. Itu yang perlu ditanamkan oleh Mas Rudi. Jadi supaya tidak selalu menuduh umat Islam ini menyembah batu. Apalagi mengatakan batu itu bisa menebus dosa. Di dalam hadisnya tidak disebutkan menebus dosa. Hanya menjadi hitam. Dan hadis ini pun kalau mau dikritisi bisa dikritisi lagi. Ada kajian hadis itu namanya, nggak apa-apa. Tetapi kalau Al-Quran tidak mengatakan itu, kami tidak meyakini. Kalau hadis pun masih bisa dikoreksi-koreksi lagi, tapi kalau Al-Quran tidak. Dan di hadis itu pun tidak menceritakan bahwa berkat batu itu dosa mereka diampuni. Tidak seperti itu Mas Rudi. Jadi Mas Rudi supaya paham soal ini ya. Belum menjawab dengan jelas apakah Yesus itu Allah, malah mengambil ayat dari kitab Kejadian. Ingat, kitab Kejadian itu adalah kitab Taurat. Di dalam Bible itu kitab Taurat ini ada 5 kitab, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itu adalah bagian dari kitab suci Tanakh. Tanakh itu adalah Taurat, Nevi'im, dan Ketuvim. Itu kitab sucinya orang Yahudi hingga detik ini. Jadi Tanakh itu adalah kitab suci orang Yahudi sampai hari ini, di samping Talmud. Kalau Talmud itu hanya tafsiran-tafsiran para rabi ya. Tetapi untuk Tanakh itu adalah kitab sucinya orang Yahudi sampai hari ini. Dan Tanakh itu saat ini dimasukkan oleh orang-orang Kristen menjadi kitab suci mereka, dinamakan kitab suci Perjanjian Lama. Ini akan sangat kontra sekali karena orang Yahudi pasti akan sangat marah dikatakan bahwa kitab sucinya dikatakan sebagai Perjanjian Lama karena sudah ada Perjanjian Baru. Kalau ada Perjanjian Baru, saya katakan bahwa Al-Quran itu adalah perjanjian terakhir. Beberapa pakar mengatakan seperti itu. Al-Quran ini adalah perjanjian terakhir. Jadi ada Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Injil dan Taurat ya. Baru perjanjian terakhir. Paulus itu seorang rabi dari murid Gamaliel, dan itu pasti Paulus masih mempercayai ketauhidan ala Yahudi. Meskipun akhirnya Paulus percaya bahwa Yesus itu adalah Tuannya juga. Meskipun akhirnya Paulus percaya bahwa Yesus itu adalah Tuannya juga. Akhirnya saudara-saudaraku sekalian, bukan menjadi masalah tentang konsep Tuhan itu seperti apa menurut kalian di luar sana. Tetapi yang jadi masalah utama, yang paling penting adalah siapakah juru selamat dunia. Siapakah yang akan menebus dosa Anda? Siapa yang akan membawa Anda ke surga? Dan ayat-ayat ini sudah ditulis sebelum adanya konsili, Nisea, dan sebagainya menurut kalian. Iblis coba menyesatkan kita dengan mengarahkan iman kita kepada konsep, bukan lagi kepada iman yang sesungguhnya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah Juru Selamat yang akan menebus kita, membawa kita ke surga. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk menciptakan agama, bukan untuk menciptakan golongan, bukan menciptakan sekte, tetapi Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan saya dan saudara. Haleluya.